Halo sahabatku semua, kembali lagi dengan Nusa Balik Kamera. Mari kita unboxing dan review tentang lensa Sony Sony FE28 f2 ya. Nah, setiap lensa ini mari kita buka ya. Jadi ini dibeli ya 2021 ya. Jadi saat ini kondisinya second ini, karena di tahun 2021 di harga 6 juta ya, cuman ada diskon menjadi 4,5 ya. 4,5 juta jadi ya, karena lensa itu termasuk lensa favorit bagi fotografer portrait atau model ya. Jadi suka-suka foto model yang pingin bokeh sembriwing ya. Nah, ini sangat cocok sekali ini, karena lensa ini cukup favorit ya di tahun ini, cukup kencang ya dari segi penjualan ya. Penjualan second saya bilang, karena saya dijual beli second ya untuk di Bali. Nah, mari kita unboxing ya. Saya buka dulu. Jadi di dalamannya itu dia ada buku kayak ini ya, ada bukunya. Nah, jadi kalau yang garansi Sony resmi, dia ada kartu garansi kayak ini ya, dari Sony-nya. Nah, jadi kayak itu garansi resmi. Nah, ini ada nota dari tokonya, karena ini lensanya second ya. Nah, terus saya ambil lensanya, jadi dia lensanya kayak ini sahabatku. Nah, ini lensa second Sony ya, yang FE 28 f2 nih sahabatku. Nah, ini dia barangnya. Jadi dia lensa ini memang dari segi segi body ya, sangat ringan ya, sangat ringan. Dan ini memang fokalnya di 28 ya. Nah, 28 ini untuk Sony FE full frame ya, karena lensa Sony itu ada yang E, ada yang A, dan ada FE. Nah, jadi dia kayak ini, FE untuk full frame, E untuk APS-C nya yang mirrorless ya. Kalau yang A Amun ya, itu untuk yang DSLR. Nah, seperti itu dia. Ini di F maksimal di 2 ya. Nah, F nya 2 dia. Jadi sudah cukup bokeh ya saya bilang, cuman biasanya kurang. Karena biasanya biar bokeh ya, seperti kayak ini nih, dia mau pakai di F yang lebih besar lagi ya, bisa 1.2, 1.4, bahkan 1.8 ya. Cuma ini F nya 2. Nah, enaknya lensa ini memang didesain untuk fotografer portrait yang suka foto-foto detail ya, detail seperti model ya, biar kita jarak fotonya jadi cukup ideal ya. Di area sempit masih bisa digunakan ya, bukan sempit-sempit banget ya. Kalau sempit-sempit banget bahkan nggak bisa ya, kemungkinan di bawah ini 24 atau 20 yang dipakai ya. Jadi lensa ini sudah fix bukaan besar dan wide juga nih. Nah, sangat rekomen ya untuk di 2023 ini memakai lensa ini, karena dari segi penjual memang sangat masih banyak ya peminatnya lensa ini. Nah, kita buka ya bagian-bagiannya. Jadi dia lensa ini ada hoodnya kayak ini ya, original dari Sony-nya kayak itu. Terus ada nih bagian depan. Nah, kita lihat di bagian depan ya lensa ini seperti apa. Kita lihat di bagian depan dia kayak ini sahabatku. Nah, jadi diameternya cukup lebar ya, karena ini memang F-nya 2. Terus dia untuk ringnya ya, ringnya itu dia memakai di ring 49 ya. Nah, ring depannya ini ya. Jadi ringnya kalau mau pakai filter itu dia pakainya ring 49 ya sahabatku. Dan di bagian belakang ini, nah ini kalau yang FE dia pasti ada bukanya selebar ini ya di bagian belakang, karena memang nanti biar nggak pignet ya. Nah, kalau yang memang seri-seri E ya, untuk yang APS-C nanti pasti dia akan lebih kecil ya di lubangnya ini. Jadi dia akan memang untuk seri-seri mirrorless-nya Sony yang sensornya masih APS-C atau crop. Nah, ini kebetulan memang FE ya, jadi untuk full frame-nya mirrorless Sony. Nah, dia lebar kayak ini ya, di bagian belakangnya lebar begini. Nah, ini dari desainnya kayak ini dia sahabatku. Jadi nggak ada ya di bagian-bagiannya ini ada tombol, nggak ada ya. Jadi kita memang tancap aja kayak ini, terus kita bisa atur fokusnya di sini ya. Bisa kita atur manual di bagian sini. Nah, untuk harga second ya, ini harga second baru sekitar 4,5 sekarang ya barunya. Untuk harga second ini bisa kita dapat itu 3 juta ya, 3 juta dengan kondisi bagus ya saya bilang. 3 juta lebih bahkan bisa. Karena selisih sedikit ya, dengan harga baru 4,5 nih, untuk harga second bisa 3,5 ya, selisih 1 juta. Cuma kalau lagi untung-untungnya dapat
di bawah 3 juta ya syukurlah ya saya bilang. Biasanya menyesuaikan kondisi dia sahabatku. Jadi untuk harga second itu menyesuaikan kondisi dan kelengkapan ya. Jangan dipukul rata semua dia. Seperti itu. Cuman kalau kayak ini nih memang di sini ya biasanya masalah di sini ya. Nah ini karena gesekan ya, gesekan dari bodinya pas masukin ke tas itu tuh kegesek dia, atau kita lagi foto ada gesekan dia, memang kayak ini dia. Karena dratnya ini terbuat dari kayak besi gitu ya, bukan dari karet ya. Kalau karet biasanya kan melar dia ya, kalau ini dari besi nih sahabatku. Nah, dan dari segi-segi bahan nih memang lebih bagus ya dibanding lensa frame yang lain ya. Nah itu untuk dari kecepatan fokusnya memang nggak diragukan lagi ya. Kalau Sony itu memang dari segi fokus dia cepet ya. Cuma ini memang sayangnya app-nya masih agak nanggung ya di app 2, karena nanti bokehnya pasti kurang ya untuk ini biar sembriwing gitu. Ini bokehnya cukup kurang dia seperti itu sahabatku. Dan lensa ini memang lensa ini ya, lensa favorit untuk bagi para fotografer portrait. Nah ini, dan biasanya dipakai untuk landscape juga ini, karena dia memang di 28 kalau dipasang di body full frame ya, body full frame. Kalau dipasang di body full frame ya memang cukup wide ya. Cuma ini bisa juga dipasang di body yang APS-C sahabatku. Cuma dia wide-nya nggak maksimal ya, jadinya nggak 28 ya, paling jatuhnya jadi 35 dia sahabatku kalau pasang di body APS-C ya. Bisa dipasang ya, dan autofokusnya juga jalan ya kalau dipasang di body seperti Sony A6000 itu kan masih APS-C ya untuk sensornya, bisa dipasang. Cuman ya wide-nya nggak maksimal gitu aja bedanya di sana sahabatku. Nah itu yang bisa saya review lah di lensa ini. Nah untuk harga second sudah ya. Untuk warna memang warna hitam aja, nggak ada warna neko-neko ya, seperti putih, pink apalagi itu nggak ada sahabatku. Oke, jadi seperti itu sahabatku yang bisa saya share ya di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat sahabatku. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Kalau ada bisa di halaman komentar sahabatku. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.